Selama-lamanya Yesus yang kami sembah di dalam hidup kami. Sebab keselamatan datang atas hidup kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami, kami umat-Mu, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur sebab kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Tatkala kami memulai hari, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Allah percayakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat setiap kasih karunia yang ada dalam kehidupan kami. Selama-lamanya kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat saat yang indah di mana kami berjumpa dengan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Betul kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu hati di alam roh menyembah Engkau. Sehingga Engkaulah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau hadir di rumah kami, dan ketika Yesus Engkau hadir, maka ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada lawatan, ada kuasa dinyatakan atas hidup kami. Sehingga yang sakit pagi hari ini Allah jamah dan sembuhkan. Yang lemah Allah kuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan yang terikat dilepaskan, bahkan yang terbelenggu diberikan kelepasan di dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini kami berjumpa dengan Allah kami melalui pujian penyembahan kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami juga rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani. Di rumah mereka masing-masing, Roh Kudus jamah. Beri keteguhan hati, beri hikmat untuk mengerti akan setiap kebenaran. Sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena hari ini kita bisa kembali lagi berdoa dalam ibadah doa pagi. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena kita percaya Dia Allah yang layak terima pujian. Dia Allah yang layak terima korban syukur kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya mengingatkan buat setiap umat Tuhan, umat Tuhan yang sudah bergabung dari tadi awal maupun umat Tuhan yang baru bergabung hari-hari ini, bahwa besok secara khusus saya buat program baru, iya kan? Bahwa setiap hari Jumat, saudara bisa catat, setiap hari Jumat kita ada doa puasa, iya kan? Jadi seminggu sekali kita mau melatih diri untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya betul pergumulan kita, masalah, tantangan yang harus kita hadapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, maka ada kuasa Allah dinyatakan. Amin saudara. Sehingga pada akhirnya hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan kembali lagi hanya yang mau. Saya tidak mau setiap umat Tuhan yang melakukan tapi bersungut-sungut. Aduh, kenapa mesti doa? Saya kan di Indonesia bagian timur jadi udah malam gitu kan. Atau aduh, saya nggak biasa berpuasa tapi saya dipaksa berpuasa. No, tidak ada paksaan dalam ibadah ini, tapi semua secara sadar kita lakukan untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu saudara, ada terobosan dalam hidup kita. Karena saya percaya ketika Alkitab mencatat tengah malam, Rasul Paulus dan Silas dengan berdoa di tengah malam bersama-sama, maka ada kuasa, ada kelepasan dari belenggu-belenggu. Dan saya percaya kalau kita berdoa disertai dengan puasa di malam hari, tatkala semua orang sudah tidur, sudah istirahat, tapi saudara masih bersekutu, masih menyembah Tuhan, berdoa, Allah perhitungkan. Sama-sama bilang sama saya, Allah perhitungkan. Amin saudara. Karena itu besok, dimulai dari besok dan setiap Jumat di depan gitu saudara, mulai dari besok hari Jumat dan Jumat-Jumat lainnya,
kita akan mengambil waktu untuk berpuasa. Ibadah doa pagi tetap ada, hari Jumatnya di pagi jam 4.30 seperti biasa. Tetapi malamnya di hari Jumatnya kita ada doa khusus buat hari tersebut, buat puasa kita. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Jadi kita berdoa, sudah dikasih dalam Tuhan, sejam aja. Kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan, ya. Dan hari Sabtunya, sudah dikasih dalam Tuhan, saat Sabtunya tidak ada lagi kita doa pagi, karena saya bawa dalam doa di hari Jumat, karena secara khusus hari Sabtu kemarin ya kan, kita berdoa buat pokok-pokok doa Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi di hari Sabtu ini kita pindahkan di Jumat malamnya, sehingga saya akan berdoa buat setiap pergumulan Bapak Ibu, ya kan, yang didoakan dan dipuasakan secara khusus. Kita akan berdoa, dan saya percaya ada hal-hal yang dahsyat luar biasa. Dan saya sudah bagikan flyernya. Bapak Ibu bisa bagikan juga flyer tersebut kepada teman-teman Bapak Ibu yang rindu untuk memiliki waktu berpuasa, melatih diri sama-sama berpuasa. Dan kita percaya ada hal-hal dahsyat ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Sudah 11 langkah saya sudah bagikan dalam bahasan tema hidup yang mengalami pemulihan, dan saya sudah bagikan semua di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan yang baru bergabung dalam ibadah doa pagi ini, Bapak Ibu rindu untuk mendengar khotbah-khotbah yang sudah saya bagikan kemarin-kemarin dalam rangkaian serial khotbah, Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya sudah masukkan di sana, saya sudah share di sana, sehingga bukan hanya khotbah doa pagi juga, tapi ada renungan-renungan singkat yang saya juga bagikan. Saya bagikan di sana, saudaraku. Jadi saya rindu setiap umat Tuhan tertanam dalam firman, dan akhirnya kita hidup semakin hari semakin dibersihkan, ya. Kita sudah belajar 11 langkah, dan hari ini kita masuk dalam langkah yang ke-12 dalam rangkaian serial hidup yang mengalami pemulihan. Dan dalam langkah yang ke-12 saya pelajari yang harus kita buat untuk mengalami pemulihan adalah menyadari kuasa Allah, kuasa Tuhan itu hebat atas kita. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan hebat atas saya. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan hebat atas saya. Ketika kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka setiap kita tidak lagi mengalami ketakutan dan kegentaran. Kenapa? Karena kita tahu kuasa Allah itu nyata dalam hidup saya. Kuasa Allah itu dahsyat dalam hidup saya. Kuasa Allah itu berkarya dalam hidup saya. Maka apapun yang saya hadapi, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tidak melangkah sendiri. Ini penting. Sehingga akhirnya tidak tertanam, tidak tertenggelam dalam masalah dan pergumulan. Tapi menyadari, sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa kuasa Allah itu dahsyat dalam hidup saya. Amin. Orang yang menyadari kuasa Allah dahsyat dalam hidupnya, dia gak takut badai, saudara. Bukan berarti gak mengalami badai. Tetap ada badai, tetap ada pergumulan, tapi dia tidak gentar. Kenapa? Karena aku tahu Allah berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kita belajar sama-sama dalam Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 19. Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 18 dan ayat 19. Rasul Paulus menyadari hal ini, saudara, sehingga akhirnya dia berani melupakan apa yang dia anggap kebanggaan, ya kan? Rasul Paulus ada kebanggaan sebelum dia mengenal Yesus. Dia orang terpandang. Dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Tapi dia mau menanggalkan semuanya apa yang dulu dia anggap keuntungan untuk mengenal pribadi Yesus. Kenapa? Karena dia tahu ada kuasa dalam satu pribadi ini. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 18-19, dia bilang begini, saudara. Dan supaya Yesus Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Jadi kita mesti mengerti hati kita, mata hati kita harus dibuat terang untuk melihat kuasa Allah. Dia menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya mengerti.
kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kita memahami, saya ikut Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk mengiring Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya mesti ngerti kenapa saya mau melangkah untuk mengambil hal tersebut. Jangan cuma ikut-ikut. Jangan cuma karena pasangan hidup. Tapi kita mesti mengerti. Sama-sama bilang sama saya harus mengerti bahwa ada pengharapan tatkala saya mengiring Tuhan. Ada pengharapan tatkala saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengharapan, dan pengharapan ini yang membuat mata hati saya terang. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sama-sama bilang sama saya orang kaya. Oh, haleluya. Lihat, Alkitab mengajarkan bahwa saudara dan saya adalah orang kaya. Ya, Alkitab bilang betapa kayanya kemuliaan, bukan hanya kaya rohani, kaya jasmani. Tuhan percayakan kaya kemuliaan Tuhan. Bayangkan kalau engkau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, apa yang tidak pernah engkau dengar, engkau lihat, itu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi sayangnya ada banyak orang ngejar kayanya kaya harta. Saudara, kaya harta it's a bonus. Itu bonus. Yesus bilang carilah kerajaan Allah serta kebenarannya first. Lebih dahulu, pertama-tama. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi sebelumnya kita mesti ngerti dulu bahwa panggilan saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab mencatat apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat saudara dan saya. Betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan ayat 19 ya saudara baca. Ayat 19 ya saudara baca. Dan betapa hebat kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan hebat atas saya. Betapa hebat kuasanya saudaraku bagi kita yang percaya. Jadi kalau saudara mau mengalami hebatnya, dahsyatnya kuasa Tuhan, belajar percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Engkau mau melihat doa-doamu dijawab Tuhan? Percaya bahwa engkau memiliki kuasa Allah dalam hidupmu. Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu? Belajar percaya bahwa aku tidak pernah berjalan sendiri, ada kuasa Allah menyertai hidupku. Engkau yang mau melihat terobosan-terobosan hidupmu dan terjadi dalam hidupmu, belajar percaya bahwa ada kuasa Allah yang akan Allah kerjakan dalam kehidupanku. Ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah buat. Banyak dari kita sekarang masalahnya seringkali terpuruk ngelihat masalah, sehingga akhirnya melupakan dan tidak sadar bahwa saya ini bukan orang sembarangan. Saya orang yang dikasih kuasa. Kepadamu telah diberikan kuasa, kata Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa. Yuk sama-sama kita buat langkah profetik. Taruh tangan kanan saudara di rumah saudara, di kanan tangan di dadamu masing-masing. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya sudah diberikan kuasa dari Tuhan. Amin. Yes. Kalau kita mengerti kepadamu diberikan kuasa Allah itu dahsyat dalam hidupmu, kita akan jadi orang-orang yang gampang bangkit dari keterpurukan. Kita akan jadi orang-orang yang mudah melangkah di tengah-tengah masalah dan berjalan di atas masalah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu dahsyat atas hidup kita. Amin. Yes. Betapa hebat kuasanya. Haleluya. Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Rasul Paulus sudah ngalamin hal ini, saudara.
Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Rasul Paulus bilang sama anak didiknya Timotius, dia bilang begini. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 maksud saya, dia bilang begini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada masalah. Dalam aku mengiring Tuhan, aku gak malu. Kenapa? Lanjutnya dong. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Haleluya. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita yakin dia berkuasa, maka apapun yang kita hadapi, kita bisa jalani itu dengan kemenangan. Kenapa? Karena tidak ada suatu masalah yang bisa menghalangi kita untuk kita berjalan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau percaya nggak bahwa kepadaku, kepada saudara dan saya, itu kita telah diberikan kuasa, bahwa kuasa Allah itu dahsyat atas hidup kita. Saya bukan orang sembarangan, kita mesti sadar hal ini. Sehingga intimidasi apapun yang dilemparkan iblis kepada saudara dan saya, kita nggak mempan, saudara. Buat kita nggak mempan, itu nggak kemakan gitu omongannya sama kita. Kenapa? Karena kita punya dasar yang kuat. Apa? Bahwa ada kuasa. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas hidup saya. Ada kuasa yang dahsyat, betapa hebat kuasanya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Yesus berkuasa. Hari ini, apapun yang kau hadapi, apapun pergumulan yang membuat hidupmu kelihatannya bergoncang, ingat, setiap pagi kalau saudara ngaca nih, saudara bilang, tunjuk diri saudara di kaca, bilang, kamu punya kuasa yang sudah diberikan Tuhan atas hidupmu. Kalau saudara ngaca nih, saudara bilang, saudara tunjuk di kaca diri saudara sendiri, sambil saudara bilang, kuasa Allah dahsyat atas hidupku. Haleluya. Yes. Sadar akan hal itu membuat kita mudah menghadapi masalah apapun. Kenapa? Karena kita tahu kuasanya dahsyat. Kita gak pernah berjalan seorang diri. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Haleluya. Efesus 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus kembali bilang begini, bagi Dialah, bagi Yesuslah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Haleluya. Daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Jadi kita berdoa, kita cuma minta 2, Tuhan kasih 5. Kira-kira seperti itu, saudara. Betapa hebat kuasanya atas kita. Itu sebabnya kenapa saya bilang kita berpuasa, kita ada doa puasa. Karena saya percaya kuasa Allah itu dahsyat, saudara. Dan kalau mau melihat terobosan-terobosan yang belum pernah engkau lihat, engkau berpuasa, engkau akan melihat, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau akan lihat bukan engkau yang berperang, tapi Dia, Allah yang berperang menggantikanmu. Amin. Dia Allah yang berperang menggantikan saudara dan saya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita berjalan dalam kuasa, kita berjalan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan berikan. Betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Betapa hebatnya kuasa yang bergerak dalam hidup saudara dan saya. Bagi Yesuslah yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam apa? Dalam kita, dalam saudara dan saya. Jadi kita berdoa karena kita tahu ada kuasa yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Makanya jadi orang Kristen itu sangat rugi kalau dia gak berdoa. Sangat rugi. Kenapa? Karena dia gak memakai kuasa Allah. Kalau ada orang Kristen yang gak berdoa, akan menjadi orang Kristen yang lemah. Akan menjadi orang Kristen yang lemah. Kenapa?
Karena dalam doa ada kuasa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih hebat dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Kuasa yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 5 dan ayat 6. Kembali Rasul Paulus bilang begini, sebab di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Yesus. Di dalam Yesus, saudara dan saya, kamu, apa dibilang? Telah menjadi kaya. Lihat, kaya dalam kemuliaan, kaya dalam kasih karunia, kaya dalam segala pengetahuan, kaya dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi lihat, di dalam Yesus ada kuasa. Ada kaya pengetahuan, kaya akan segala hal-hal yang baik. Dan di dalam Yesus ada kuasa yang bekerja melalui doa. Sadar, sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa dalam hidup saya ada kuasa Allah yang bekerja. Iblis gak mau kita mengerti akan hal ini, sehingga akhirnya hidup kita dijajah oleh dosa. Hidup kita dijajah oleh kelemahan-kelemahan. Hidup kita dijajah oleh masalah. Hidup kita dijajah oleh intimidasi iblis yang berkata, gak mungkinlah rumah tanggamu pulih, gak mungkinlah kesehatanmu bisa disembuhkan, gak mungkinlah, itu kan sudah vonis dokter, gak mungkinlah terjadi pemulihan ekonomi dalam hidupmu, gak mungkinlah di masa pandemik ini kau akan beruntung, gak mungkinlah di masa pandemik ini kau dapat pekerjaan. Intimidasi seperti itu kita patahkan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Amin. Karena itu setiap hari saya bagikan firman Tuhan supaya hidup kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita tidak berdasarkan dengan apa yang kita dengar, tapi hidup kita berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup saya. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan katakan bahwa dalam hidup saya ada kuasa Allah yang dahsyat. Amin. Dalam hidup saudara dan saya ada kuasa Allah yang bekerja melampaui segala akal pikiran. Haleluya. Terakhir, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Lihat, kita gak akan kekurangan suatu apapun yang baik kalau kita mengerti dalam Yesus kita kaya akan segala sesuatu. Amin. Ya, karena kita tahu Yesus mati, Yesus dibuat miskin supaya kita kaya, Yesus dibuat sakit menderita supaya kita sehat. Hal itu ditimpakan kepadanya supaya kita menerima anugerah, menerima kasih karunia. Amin. Yes. Dalam hidup saudara dan saya ada kuasa kemuliaan Tuhan yang terus berkarya, yang terus bekerja, yang terus memakai hidup kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nah, apa dasarnya kalau kuasa Allah itu hebat atas kita? Saya mau setiap kita mengerti supaya kita punya base-nya, punya dasarnya, punya landasannya. Apa yang membuat saya memiliki kuasa yang Allah berikan dalam hidup saya? Yang pertama, saudara catat baik-baik, saudara dengar baik-baik. Dasar saya memiliki kuasa. Dasar saya memiliki kuasa Tuhan atas hidup saya. Yang pertama, karena engkau anak-anak Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Allah. Sama-sama bilang sama saya anak Allah. Firman Tuhan bilang dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini jelas. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, saudara dan saya menerima Yesus. Setiap orang yang menerima Yesus diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya.
Saya bangga menyampaikan hal ini agar kita mengerti. Kita ini punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa Tuhan hebat atas kita. Dasarnya apa? Yang pertama, dasarnya itu adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, karena kita percaya dalam namanya, maka engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Yang kedua, apa dasar kuasa hebat? Apa dasar kuasa Tuhan itu hebat atas kita? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihimu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihimu? Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itulah sebabnya di dalam kekristenan bukan kita manusia cari Tuhan, tapi Tuhan cari manusia. Dahsyat kan saudara? Dalam kekristenan Tuhan yang cari manusia. Kenapa? Karena manusia dengan daya upayanya gak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak akan bisa mengunjungi Allah yang Maha Kudus. Dan karena Allah tahu, maka Allah berinisiatif untuk berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena manusia tidak bisa dengan amal ibadahnya, dengan perbuatan baiknya untuk menghampiri Allah yang kudus. Allah lah yang kudus yang harus menghampiri manusia, menyelamatkan. Dan itu cuma ada dalam hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Amin. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Engkau akan banyak mengalami kerugian, saudara. Kenapa? Karena Dia, Allah, yang turut menyelamatkan kita. Kitanya pergi ninggalin Dia. Kan bodoh. Yang kedua saya pelajari, apa dasar kuasa Allah dahsyat atas hidup kita? Kuasa Tuhan dahsyat atas hidup kita. Dasar yang kedua, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Roma 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama bilang sama saya lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita dikatakan orang-orang yang menang. Dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya, maka saya cakap menanggung segala perkara. Karena Tuhan mengasihi saya, maka saya bisa menjalankan hari-hari hidup saya, sekalipun banyak tantangan masalah. Karena Tuhan mengasihi hidup saya, maka saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena dasarnya hidup kita, Tuhan mengasihi saya. Ayat selanjutnya, ayat 38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, baik ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa kepada saudara dan saya. Apapun itu, masalahmu, pergumulanmu, orang fitnah engkau, orang merugikan engkau, tidak akan bisa memisahkan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itulah yang menjadi dasar dalam hidup kita, bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat atas saya, karena saya dikasihi Tuhan. Bukan karena saya berbuat baik, bukan karena amal ibadah saya, tapi karena Tuhan mencintai saya. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara? Sadarkah saudara bahwa saudara dikasihi Tuhan? Tinggalkan dosa, karena ada satu pribadi yang mengasihi lebih dari apapun.
Sampai dia bilang engkau terukir di telapak tanganku. Sampai dia bilang engkau adalah biji mataku. Begitu dia mengasihi kita. Sampai dia mengumpamakan kita sebagai biji matanya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi dasar yang pertama, kuasa Tuhan hebat atas kita karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, dasarnya bahwa kuasa Tuhan hebat atas kita karena Tuhan mengasihi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, dasarnya kuasa Tuhan hebat atas kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Kita adalah orang-orang yang sudah dibentuk, diciptakan, dijadikan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara dan saya adalah gambaran Allah. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang ngebully saudara, kalau ada orang yang membuat menghina saudara, nggak usah stres. Kita hidup bukan apa kata orang, kita hidup apa kata firman tentang kita. Dan firman bilang engkau serupa segambar, engkau mulia, engkau berharga. Itu yang kita pegang. Orang mau ngomong kita jelek, orang mau ngomong kita jelek, orang mau ngomong kita hancur, orang mau ngomong kita apa. Saya cuma bilang, kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita hidup karena Tuhan bilang, engkau berharga, engkau kuciptakan serupa dan segambar dengan. Jadi dasar yang ketiga, kuasa Tuhan hebat atas kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di dalam langkah yang ke-12 untuk hidup mengalami pemulihan. Belajar untuk menyadari bahwa kuasa Tuhan itu hebat atas saya. Saya mengarahkan setiap umat Tuhan pasti punya kaca di rumah. Di kacamu, setiap kali engkau ngaca, tunjuk dirimu di kaca. Bilang, kuasa Tuhan hebat atas engkau. Bilang sama dirimu di kaca, kuasa Tuhan hebat atas engkau. Dan ketika kita tiap hari nyadari hal itu, maka kita tidak akan pernah tenggelam dalam masalah kita. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi kita berjalan di atas masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar bahwa kuasa Allah itu dahsyat, itu hebat atas kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin Tuhan dapati kami lemah, dan kami semakin hari semakin membuat diri kami lemah dengan membiarkan masalah menguasai hidup kami. Sehingga akhirnya kami lupa bahwa kami telah diberikan kuasa, bahwa kepada kami ada dipercayakan kuasa, bahwa kuasa Allah itu hebat atas kami. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Yesus. Kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Tidak ada masalah yang besar yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hari ini kami mau menyadari hal ini. Hari ini kami mau membuat komitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami harus sadar bahwa kuasa Allah itu hebat atas hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka menyadari bahwa kuasa Tuhan hebat atas mereka. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hamba berdoa biar mereka tidak lagi gampang mudah diintimidasi
dengan setiap pergumulan, dengan setiap kelemahan, melainkan mereka berjalan dalam kuasa, dalam kasih, dalam anugerah Allah. Hamba berdoa, Tuhan lihat hati yang terbuka, Tuhan lihat hidup yang dipersembahkan kepadamu. Sehingga hari ini dalam ibadah doa pagi kami percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan. Dan hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Hari ini kami menyadari kuasa Allah hebat atas kami. Kuasa Tuhan hebat atas kami. Kami yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, sebab kami sudah terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan hari ini, mendapatkan damai sejahtera Tuhan, sebab kuasa Tuhan hebat atas kami. Kami yang mendoakan rumah tangga kami, keluarga kami, suami, istri kami percaya ada pemulihan, sebab Tuhan mengasihi kami dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, kami percaya Allah menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Dalam nama Yesus kami terima. Kami terima. Bahkan ada yang berdoa untuk mereka dapat melunasi utang piutang yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja jalan-jalan yang ajaib Allah bukakan atas mereka dalam nama Yesus. Bahkan hari ini mereka yang berdoa buat adanya terjadinya rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, mertua dan menantu, adik dengan kakak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Allah, terjadi rekonsiliasi atas mereka, sebab kasih Tuhan dahsyat atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka, rumah tangga yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah menjawab doa mereka jauh lebih dari apa yang mereka doakan dan pikirkan, karena kuasa Allah turun atas mereka dan berkarya atas hidup mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi mencintai Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami terus berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin dia adalah teman kami, sahabat kami, keluarga kami. Bapa, kami berdoa membawa nama-nama ini dalam altar kudus-Mu. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga nama-nama yang setiap pagi kami sebutkan, kami berdoa buat mereka Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hari-hari terakhir ini kami merebut banyak-banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang berulang tahun di hari ini, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, baik pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, lanjut usia, sehat, sejahtera. Berkat damai sejahtera Allah turun atas hidup mereka dalam nama Yesus. Bahkan setiap usaha, pekerjaan, dagangan, bisnis anak-anak Tuhan yang berdoa dalam ibadah doa pagi ini, Allah memberkati. Bahkan hamba berdoa terjadi pelipat gandaan dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Apa yang tidak pernah mereka lihat, pikirkan, dengar, itu yang timbul dalam hati mereka, itu yang ya Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan. Maka Tuhan yang memperlebar patok-patok kemah mereka, Tuhan memperluas tiang-tiang pancang mereka, usaha pekerjaan mereka semakin Allah promosikan dalam nama Yesus terjadi. Hal-hal dahsyat Allah kerjakan. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati bangsa kami. Allah memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus, dalam kepemimpinan mereka. Bahkan ketua BNPB, ketua BNPT, ketua KPK dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga dengan mereka menjalankan kepemimpinan mereka, mereka hidup memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa, jauhkan setiap pemimpin-pemimpin kami daripada mereka bermain kuasa kegelapan, perdukunan, kuasa okultisme. Kami patahkan atas mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Kami berdoa buat setiap mereka,
orang-orang yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, orang-orang yang berusaha menaruh roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami, di dalam nama Yesus disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan, bangsa kami Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap mereka yang telah berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Allah memberkati apa yang sudah mereka buat. Kami ucapkan berkat para dokter, para suster, para perawat medis, volunteer yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati hidup mereka. Apa yang mereka tabur, Allah memberkatinya, sehingga mereka mengalami dahsyatnya kuasa Tuhan. Mereka dijaga, mereka diluputkan dari virus pandemi COVID. Kami mendengar kabar hari-hari ini pandemi COVID terus menurun. Kami ucapkan berkat akan hilang dalam nama Yesus pandemi COVID dalam bangsa kami, bahkan dunia ini, dalam nama Yesus, karena anugerah, karena kasih setia Tuhan. Allah memberkati. Kami terus berdoa, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati. Ada kesatuan, ada keberkatan, dan terus menuai jiwa-jiwa yang ada. Kami doa, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, sehingga kami melayani mereka. Kami tidak lagi hidup mau untuk diri kami sendiri, kami mau fokus untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami ada untuk melayani Tuhan, kami sudah diselamatkan. Dan biarlah kami boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui hidup kami. Banyak jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi pada hari ini. Kami bersyukur karena firman termaterai dalam hati kami dan hidup kami. Kami berjalan dalam kuasa, sebab kuasa Allah dahsyat hidup kami. Kami dipulihkan, kami dijamah, kami dilawat. Kami mengalami kuasa Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan. Taruh roh kesetiaan untuk terus beribadah, mencari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat atas umat-Mu ya Allah. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka akan kembali dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba mengucapkan berkat buat hidup mereka. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis diberkati. Kesehatan diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan dalam kuasa Allah, mujizat Allah, kemuliaan Allah setiap hari. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa kita ketemu kembali besok dalam ibadah doa pagi Jumat. Dan sepanjang hari Jumat kita berpuasa, iya kan? Dan kita buka jam 5 sore. Saudara dikasih dalam Tuhan, di masing-masing waktunya, tempat masing-masing, jam 5 sore. Dan jam 9 malamnya kita akan ada dalam fasting prayer. Kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita yang kita puasakan, saudaraku. Ya kan? Apapun pergumulanmu, bawa dalam doa. Karena sepanjang hari itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Rasul Paulus dan Silas, Alkitab catat, tengah malam mereka berdoa, maka Allah buat sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Teman-teman di Facebook, bagikan kembali ibadah doa pagi ini. Saya berdoa sehingga setiap apa yang kita buat menuai jiwa-jiwa dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.